Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang diperjumpakan lagi melalui renungan harian Toraya di pagi ini, edisi Rabu 6 Oktober 2021. Mari sambut hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur dan penuh keyakinan bahwa Allah akan menyertai kita dan memberkati kita. Mari sebelum beraktivitas kita landasi dalam ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita hari ini dari Bilangan pasal 5 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Bilangan 5 ayat 23 sampai 31. Sebelum kita mendengar dan membacanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan yang Engkau terus lakukan dalam kehidupan kami. Kami menikmati malam dan beristirahat karena Tuhan sendiri mengayomi kami. Dan pagi ini Tuhan melayakkan kami untuk menyaksikan hari baru yang Tuhan anugerahkan. Dan kami yakin di dalamnya kami berjalan bersama Tuhan. Kami mau melandasi segala aktivitas hari ini supaya kami terus dituntun oleh firman-Mu dan hidup di dalam ketaatan untuk melakukannya. Kami mohon pimpinan dan kuasa-Mu ya Roh Kudus menerangi hati kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Dan kami mohon pengampunan agar kami dilayakkan mendengar, membaca dan merenungkannya. Bersabdalah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Bilangan 5 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Berbuat serong akibatnya fatal.
berbuat serong akibatnya fatal. Buntu tumangana maagau tang maruru ia mutu kasanggangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian ini adalah lanjutan dari bacaan kemarin tentang peringatan dan dari kecemburuan terhadap pasangan. Dalam bagian ini dirinci langkah-langkah yang dilakukan oleh imam terhadap perempuan yang dicurigai melakukan perbuatan serong atau mencemarkan dirinya, yaitu dengan melalui sumpah kutuk. Perempuan itu harus minum air pahit yang mendatangkan kutuk. Jika yang bersangkutan memang melakukan perbuatan serong dengan orang lain, maka air pahit yang mendatangkan kutuk itu akan menyebabkan sakit yang pedih sebagai akibat dari kesalahannya. Saudara-saudara, melalui bacaan ini kita diberi peringatan yang keras tentang akibat dari perbuatan serong yang kita lakukan. Hal ini penting untuk diberi perhatian, mengingat bahwa dalam dunia modern sekarang ini ada orang, dan tidak terkecuali orang Kristen, yang menganggap enteng perbuatan serong atau zina tanpa memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Perbuatan serong atau zina ini sangat jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan akibat yang fatal. Orang Kristen adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Demikian pun rumah tangga orang Kristen adalah satu persekutuan yang utuh yang telah dipersatukan di dalam Tuhan melalui pemberkatan nikah. Sehingga wajib menjaga dan memelihara hidup yang kudus dan menjaga kekudusan rumah tangga. Menjaga dan memelihara kekudusan hidup hanya dapat diwujudkan jika kita memiliki komitmen yang kuat pada firman Tuhan sambil terus-menerus memohon hikmat Tuhan untuk menuntun kita menjalani hidup karunia-Nya. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang kami dengarkan. Kami terus dibangun dan dituntun untuk memelihara rumah tangga kami, menyatakan tanggung jawab kami sebagai suami dan istri. Dan ini adalah wujud perhatian dan kasih sayang Tuhan terhadap kami, supaya rumah tangga kami terus menjadi kesaksian bahwa di dalamnya Tuhan merancangkan damai sejahtera dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani aktivitas hari ini. Kami mohon pimpinan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan, bahkan kecukupan. Kami memiliki keterbatasan dalam kekuatan, tapi Tuhan yang akan menyatakannya bagi kami. Kami terbatas untuk menghadapi segala tantangan hidup, tapi ada kuasa Tuhan yang berperan dalam hidup kami. Kasih-Mu mengiringi kami, baik itu dalam usaha pekerjaan, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan menghendaki kami untuk setia, untuk tetap percaya, dan untuk tetap yakin bahwa berkat-berkat Tuhan tidak berkurang atas kami. Sekalipun ada masalah, ada banyak tantangan yang kami hadapi, tapi masing-masing kami terus akan menerima berkat-berkat itu. Berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati mereka, teguhkan iman mereka supaya tetap kuat, dan bahkan sekiranya Allah berkenan memulihkan mereka dari sakit penyakit yang dirawat di rumah sakit ataupun yang di rumah-rumah. Juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berduka. Tuhan hiburkan karena Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang boleh merayakan hari penambahan usia bagi mereka. Kepada mereka dikaruniakan tanggung jawab, kedamaian, dan berkat, sehingga rasa syukur, pujian pasti mereka nyatakan kepada Tuhan. Olehnya itu, melalui penambahan usia ini, mereka akan semakin dekat dan hidup bersama dengan Tuhan. Berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, pencarian kerja, pencarian pasangan, bahkan yang sudah bekerja. Tuhan,
akan menyatakan kasih dan kuasa dalam kehidupan mereka. Berdoa buat anak-anak kekasih saudara-saudara yang mengikuti tes CPNS. Tuhan sendiri yang akan membuka jalan bagi mereka. Setiap mereka yang Tuhan akan pakai untuk mengabdikan diri melalui pelayanan kepada negara. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami berserah kepadamu karena kami yakin Dikau bersama dengan kami. Olehnya itu berkenanlah Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Kami datang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian Tuhan telah menyapa kita untuk bersama-sama menjadikan hidup kita, rumah tangga kita menjadi kesaksian yang utuh tentang kasih dan berkat-Nya di dalam rumah tangga kita. Olehnya itu, peliharalah dengan penuh tanggung jawab. Dan mari saudara terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.